saya sahamnya untuk kifarat, kamu bagikan saja. Ya Rasulullah, di kampung saya nggak ada orang yang paling fakir miskin kecuali saya. Tadinya yang lebih mau menerima kecuali saya gitu. Sekarang saya harus bersedekahkan, malulah saya. Nanti orang pada nanya, kenapa? Gitu. Ujung-ujungnya pada ketahuan. Kata Rasulullah sambil tersenyum dan tidak habis dikatakan gigi taringnya sampai kelihatan. Jarang-jarang Rasulullah tersenyum seperti itu. Kata Rasulullah, ya udah, kalau begitu makan sama kamu, untuk keluarga kamu. Subhanallah. Ini ya rahmatnya Rasulullah SAW. Kalau dikiaskan dengan sekarang, Pak Amir, saya melanggar aturan masjid ini. Apa pelanggarannya? Nah gini tuh. Rasulullah. Ketika ya kalau ibaratkan kita posisi Rasulullah, udah nggak punya uang, melanggar juga, nggak punya untuk sesaham untuk mengkifaratkan dosanya. Rasulullah memberikan saham. Ya. Jadi itu kepada sepenggal cerita saja. Sebenarnya judulnya ingin mengingatkan kembali tentang fikih saum. Apa saja yang disebutkan. Itu hanya satu poin kisahnya. Jadi dalam buku Takrirat itu yang bermadzhab Syafi'i dikatakan yang membatal hal-hal yang harus dihindari oleh kita itu ada dua hal secara dua poros besar. Ada yang disebut dengan mubtilat. Mubtilat ini yang bisa membatalkan saum dan harus qada. Dan nggak usah dilanjutkan saum hari itu, ya udah putus. Misalkan melanggarnya zuhur, ya udah dari zuhur sampai maghrib lagi batal. Batalnya bukan hanya sekedar pahalanya, tetapi batal saumnya juga dan wajib qada. Itu yang disebut dengan mubtilat. Yang kedua adalah disebutnya muhlikat. Nah, sebelum ke muhlikat, mubtilat, apa dulu poin-poinnya? Tadi kisahnya satu, yang jelas. Berhubungan, gak usah suami istri, berhubungan lawan jenis. Nanti dikiranya berarti selain istri boleh ya? Berhubungan kepada lawan jenis. Kedua, lewatnya ke tenggorokan kita, apapun bentuknya, terutama secara umum makanan, minuman, atau benda. Misalkan apa benda? Misalkan ketelan, flash disk misalkan. Sempat-sempatnya flash disk ketelan gitu. Nggak sengaja. Ya. Kalau makanan dan minuman mungkin wajar lagi mimpi. Oh ini bagus nih. Sisa kolak dan makanannya tentunya lupa. Itu salah nggak membatalkan. Ini maksudnya adalah yang membatalkan kalau kita sengaja memasukkan ke mulut sampai kemudian melewati tenggorokan. Nah, gimana kalau air liur? Air liur ini enak kan? Ya, makanya di luar tuh, dikit-dikit, nah, khawatir kalau bulan Ramadan itu bukan bulan meludah, bukan. Ya, air ludah itu ini disebutkan di kitab fikih tidak sampai membatalkan. Kenapa? Karena itu secara otomatis keluar sendiri dan itu kebutuhan jasad kita. Perputaran siklus jasad ini perlu cairan. Kan di jasad ini kurang lebih 75% cairan. Salah satunya adalah air liur. Tetapi yang tidak membatalkan itu kalau air liur sendiri. Kalau misalnya punya orang lain diminum seandainya ya udahlah ya seandainya ada gitu. Itu dulu yang si dukun itu, yang dukun, nah, kalau salah namanya dukun Ahmad ya, bukan nama saya. Dia kan ya kebutuhan magicnya dia, tumbalnya adalah menyedot air liur korbannya. Dan udah 42 orang kan kalau salah. Ya seandainya dia lagi saum ya, bunuh aja udah dosa apalagi itu menyedot air liur. Jadi itu. Jadi secara umum yang melewati tenggorokan makanan, minuman ataupun selain makanan, tetapi dikecualikan kalau yang tidak berupa benda. Jadi di judulnya itu dukhulu ainin. Ainin itu benda, baik berupa cairan, minuman atau makanan atau benda yang bukan cairan, minuman dan makanan. Tetapi kalau non benda seperti misalkan nih kita lewat
ada ini, ada masakan. Aduh, nah itu membatalkan. Ya, dan itu sangat sulit sekali kita akan menghindar. Itu yang disebut dengan mubtilat yang akan membatalkan. Maksudnya membatalkan harus batal ketika kita melaksanakan salah satunya, dan kemudian wajib mengqadha, dan nanti kalau konsekuensi tadi kalau batal kita level-level kifarat itu memerdekakan hamba sahaya, atau saum 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 miskin gitu. Itu yang disebut dengan mubtilat. Yang kedua ikhwati fillah dan ini yang kita rasakan yang sangat jauh lebih susah untuk kita hindari, yang dimaksud dengan muhlikat. Muhlikat itu artinya statusnya hanya sebagai penghancur pahala saum kita dan tidak membatalkan saum. Saumnya tetap, meskipun kita melaksanakan pelanggaran itu, saumnya tetap sampai tuntas, sampai maghrib, tapi kosong dari pahala. Apa saja? Ya, kita preteli satu-satu dari jasad. Coba kembali dari mata. Mata jelalatan. Di Canggon ada yang bahasakan, Ustaz, di Korea ini bukan kita melihat paha, tapi paha melihat kita. Ya. Kemarin aja ke pasar, ya Allah, astagfirullah. Ya, itu ujian kita di sini. Makanya suruh siapa ke Korea? Ujian. Ini adalah ya ujian Rasulullah mengatakan an-nadhar sahmun masmumin min sahmi iblis. Pandangan itu adalah salah satu saham. Saham itu tombak lah ibarat. Saham tombak atau saham untuk mencelakakan, meracuni dari sekian racun yang diberikan oleh iblis. Makanya ikhwatillah banyak maksiat yang pada dasarnya dari sini. Ya, makanya gimana kalau Ustaz ini kita di jalan nggak sengaja kelihatan, ada putih, gimana? Boleh nggak? Boleh. Yang diulangi. Nah, kata Ali pernah mengeluhkan, ya Rasulullah, ya saya ini susah menjaga pandangan. Kata Ali, kata Rasulullah, ya Ali, la tattabi'un nadrata bin nadrati fa inna laka al-ula wa laysa laka tsani. Masalahnya bukan nggak boleh sama sekali, kata Rasulullah, jangan mengikuti, mengekori, melihat kedua kalinya. Jangan melihat yang pertama diikuti oleh pandangan kedua. Karena kata Rasulullah, fa inna laka al-ula, kalau yang pertama ya udah nggak apa-apa tuh, nggak termasuk argo pahalu misalnya, nggak di luar niat gitu. Walai sa'alaka tsani, tetapi masalahnya yang kedua kalinya. Lihat lagi itu. Itu. Nah, gimana Ustaz sekarang satu kali saja gini, tapi gini terus. Nah, enggak. Kalau udah tahu lah niatnya gitu. Jadi masalahnya kalau kita keluar Allah ini nyambung dengan ke hati, ada gejolak ke bawah, jadi itu lumrah manusiawi. Ya. Jadi itu penglihatan yang apapun bentuknya. Ya, kemudian dari sini ke sini. Nah, ini paling jahat juga nih. Kita ini nggak ini lagi di kamar lagi merem gini, tapi nggak tahu ada lintasan aja pikiran. Aduh, istri udah lama nggak ketemu nih. Manusiawi. Nah, ini kalau diladeni terus itu jadi pikiran kotor kan? Ini terjadi kemarin di Canggon. Saya di luar ini mungkin sebenarnya agak jorok, tapi untuk ini, untuk ibroh. Ada yang ngirim kan di Bilal itu ada grup WhatsApp ya, saya kirim nasihat atau ayat atau hadis gitu. Ada konsultasi, Ustaz, mohon maaf saya mau nanya. Kalau ini mohon maaf ini agak jorok ya. Memang bukan agak tapi jarang jorok. Kalau suami istri sedang berhubungan, boleh nggak katanya si istri mengulum kemaluan laki-laki? Dia bilang jawabnya syawal dengan sekarang. Dan saya tahu sebenarnya dia tuh orangnya belum nikah pula. Siang hari saum kemarin sempat-sempatnya mikirin kayak gitu. Nanyanya itu siang hari dan belum nikah juga.
Saya nggak jawab nanti. Ya udah, saya nggak jawab, nggak jadi Ustaz ini. Ikhwati ulama ya. Kita bukan berarti ketika sudah disampaikan semalam setan ini dibelenggu, bukan berarti peluang link godaan pikiran itu nggak ada, tetap ada. Jadi tuh dari sini ke sini terus ke sini. Ini kira-kira gimana? Mendengar yang tidak bermanfaat lah. Misalkan ini, dan sekali lagi forum di sini. Apa ini mereka ya? Oh lagi ngobrol masalah gaji nggak naik tuh. Itu mungkin tidak ada unsur maksiatnya, tetapi ya mungkin apa perlunya begitu. Atau misalkan ada yang berdua sedang ngobrolin seseorang. Ini nyambung dengan ini kan? Ini dengan ini nyambung. Salah satunya adalah di sini adalah ghibah, menceritakan orang lain. Ingat, ghibah itu tidak mesti kita menceritakan kejelekannya saja. Karena ta'rif ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebut-nyebut tentang seseorang dan tentang itu kalau diketahui oleh orangnya dia nggak suka itu diceritakan. Sekarang ada sebagian orang yang tipenya yang mau diketahui, pokoknya kalau sedekah hamba Allah aja. Kalau misalkan ada datang sekarang Pak Amir ada 1 juta misalkan, bilang, tapi Pak Amir ini, alhamdulillah hari ini saya sudah menyebut, kita udah dapat sumbangan dari si fulan A. Padahal si fulan A tuh mohon jangan disebut-sebut. Nah ini kalau melihat tarif itu kan dia jadi diketahui nggak suka, maka ini bisa hati-hati juga gitu. Apalagi yang negatif. Nah ini bukan hanya ini, yang dengar juga. Misalkan itu kawan kita kan yang belum pernah ngaji hari ini, kita dengar gini aja nggak keluar, oh iya betul, mengiyakan dia baik sama kita punya peran. Nah itu juga muhlikat, mengurangi pahala kita. Mata, pikiran, telinga, ini banyak juga nih yang keluar dari lisan. Ghibahlah, menggunjinggah, atau berbohonglah, atau misalkan bersumpah, bersaksi secara dusta dan lain sebagainya. Intinya apa yang kita keluarkan ini tanpa kontrol positif itu aja. Itu ikhwatillah Allah yang jauh harus lebih kita takuti, dan lumrahnya itu jarang kita rasakan. Tahu-tahu nyelonong aja keluar, baru melamus lagi. Tadi saya ngomongin apa? Makanya ikhwatillah rahmatullah, kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang saum tetapi tidak didapatkan dari saumnya kecuali al-ju', lapar dan dahaga. Dan dalam hadis lain kata Rasulullah, Allah itu tidak butuh saum seseorang yang hanya fungsinya dia menahan makan dan minum saja. Berarti ini nggak ditahan, ini nggak ditahan, ini nggak ditahan, ini juga nggak ditahan. Berarti kalau Allah tidak perlu, berarti apa? Nggak ada kualitasnya berarti kan? Nah ini Alhamdulillah, mari sama-sama bahwa kalau menahan makan, minum dan berhubungan lawan jenis, insya Allah itu gampang. Tinggalkan aja dapur, tinggalkan aja makanan. Alhamdulillah dengan istri kita udah jauh dari Korea nih. Secara otomatis terjauh. Tetapi hal lain ini yang susah dilepaskan dari kita dengan karakter kebiasaan diri kita. Jadi Alhamdulillah, maaf bila ada kekurangan. Ada yang bertanya mungkin? Ya. Dalam puasa saya pernah dengar tuh, seandainya kita mencicipi makanan itu hanya di ujung lidah saja, itu ada yang membolehkan. Itu mohon penjelasannya. Ada di buku fikih itu bahasanya makruhatus saum. Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang saum. Salah satunya adalah mencicipi makanan.
apalagi mencicipinya tidak dalam keadaan peluk. Ya kalau misalkan yang masaknya khawatir kurang bumbu silakan, tapi awas jangan sampai kebablasan ya, karena makruh di sini lebih kepada ikhtiyati, jaga-jaga, khawatir kebablasan, wah ini manis ya. Nah, gitu. Jadi kan banyak yang makruh itu. Pertama misalkan dalam beberapa mazhab itu kalau sudah lewat zuhur kita dimakruhkan sikat gigi. Kemudian sekalipun masih pagi sampai berbuka nanti, ini kata Rasulullah, kurangi kadar berkumur-kumur kita. Itu kalau biasa kan, nah ketika sahur kurangi. Kenapa? Kalau itu peluang sendiri sedikit sekali, khawatir ketelan mas. Kemudian mandi, tetapi mandinya diredam gitu, yang berenang. Karena peluang ya itulah. Kalau misalkan itu terjaga bisa jadi masuk sini. Kemudian kita memakai obat melalui hidung, mata atau telinga. Karena ini coba kita kan kadang kerasa kalau kasih tetes ada yang masuk tuh. Karena memang nyambung ini. Makanya hati-hati makan sebagai jaga-jaga malam saja obatnya. Kecuali memang kata dokter harus siang juga harus, malam juga harus silahkan. Itu memang darurat. Terus hal lain, kalau ada pertanyaan, Ustaz katanya kalau kentut dalam air gimana, batal enggak? Ini saya kira di Sunda saja, ternyata kemarin orang Cilacap juga ada yang nanya ternyata sama. Enggak. Itu mah orang tua yang ingin melarang anaknya biar enggak berenang, udah membatalkan itu kalau kentut di dalam air. Enggak. Yang makruh itu tadi kalau mandi sampai beredam itu ya sampai berenang. Mungkin baik juga di sini kita ini ada yang kerja di peluburan. Ada. Peluburan itu kan ini ya lebih dahsyatnya panasnya. Nah gimana? Boleh berbuka atau tidak? Boleh tanya? Ini baru sahur udah lemes kelihatan gitu. Ya, nikmati ulang judulnya bukan di peluburan, tetapi kita mari memaknai darurat. Kapan disebut darurat? Sehingga darurat itu kita boleh tidak berbuka puasa. Kita boleh berbuka puasa. Jadi darurat itu kalau kita memaksakan saum, dan dengan memaksakan saum itu akan memadaratkan salah satunya kepada jasad kita. Ini madaratnya mungkin madarat, lihat apakah madarat yang dahsyat atau tidak. Jadi dalam Imam Qurtubi mengatakan, Imam Syatibi mengatakan Islam itu didatangkan untuk menjaga pikiran, hati, keturunan, harta, agama. Kita mungkin yang paling sederhana lah. Coba kalau misalkan kita dengan memaksakan saum dalam kondisi pekerjaan berat, ya dominan mungkin yang peleburan ya. Apakah dengan kita saum akan mengganggu otak kita nggak secara parah gitu? Akan mengganggu fisik kita tidak sampai sebegitu parahnya gitu. Dan mungkin bisa ditimbang masing-masing. Kan saya sering beberapa kali yang nanya, Ustaz kalau terjadi pelubaran gimana? Saya tidak mengatakan boleh tidak, tetapi silahkan mendiagnosa diri sendiri. Saya masih kuat nggak? Saya kalau saum bisa memadaratkan atau tidak? Makanya ini kalau fatwa itu tidak bisa di buku rata. Yang kerja keras di Korea boleh berbuka. Nah, ini sembarangan itu. Jadi fatwa itu penjelasan hukum untuk seseorang dalam waktu tertentu dan dalam waktu tertentu. Bisa jadi misalkan peleburan sekarang, oh boleh berbuka, tapi besok di peleburannya lain. Bagiannya apa? Bagian administrasi. Kan beda kan? Nah, ini harus diperinci seperti apa. Itu mungkin. Kemudian ini kemarin ada yang punya utang nggak harus kodok sebelum Ramadan. Ada yang kebablasan melewati Ramadan ini kodonya belum dibayar. Nah ini kalau ada seandainya masih punya dan belum tamat, maka ketika melewati Ramadan kita jadi double. Bukan double satu hari jadi 2 hari, enggak.
Maksudnya qada tetap harus dibayar nanti dan ditambah fidyah. Fidyah itu ya seukuran makan sekeluarga atau kita gitu. Dalam fikih ini disebutkan fidyah itu satu hari kita berbuka, maka bayarnya kalau diwazankan secara timbangan 675 gram makanan pokok kita. Tapi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, kata Allah. Siapa yang mau melebihi dari takaran itu silakan. Tapi takaran standar minimalnya dan itu. Gitu. Jadi gimana? Kemudian ada di Haman bertanya juga, saya udah 3 tahun di peleburan nggak pernah saum. Gimana nih? Kodonya itu tetap aktif harus. Kemudian melewati itu tiap udah 3 tahun kan? Jadi udah setahun melewati berarti 30 kali 90 kali 675 gram. Dirapel tuh silakan. Karena ikhwatillah kita ini laki-laki. Nggak ada ya keringanan normal secara manusiawi seperti perempuan. Kita harus kuat ya. Yakinlah bahwa dalam ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali atas dasar kemampuannya. Ya, saya nggak kuat. Yakin. Ketika kita merasa tidak kuat, jangan menyalahkan dalil, tetapi salahkan diri kita. Berarti kita belum optimal. Allah lebih tahu kita ini kuat, tetapi kita mentalnya nggak kuat biasanya. Gitu. Pura-pura nggak kuat. Itu mungkin khawatir makin lama nih makin banyak yang manggut-manggut ya. Terserah sekarang mau apa, mau ngaji. Taksin aja sebentar mungkin, insyaallah belajar taksin atau gimana? Ini nggak wajib bagi yang mau saja. Nah, surat apa? Muter aja Pak Ustadz atau gimana? Boleh. Mungkin pakai surat yang pendek-pendek saja. Insyaallah. Surat Al-Waqiah yang apa-apa. Biar satu orang satu ayat. Insyaallah. Ya. Oke. Boleh, silakan berkeliling.